menyambung kaji kita akan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan masih pada bab tentang wa'ad wal iktisadi fih, nasihat petua agama, dan agar dalam penyampaiannya itu harus benar-benar proporsional. Maka kita sampai pada hadis yang terakhir dari bab tersebut, yang sumber periwayatannya dari sahabat yang bernama Irbad ibni Sariyah, seorang sahabat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Kata beliau, suatu ketika Rasul menyampaikan mau'izahnya kepada kami, menyampaikan nasihat dan petuah-petuah agamanya kepada kami. Sebuah mau'izah, sebuah petuah, sebuah nasihat, sebuah ceramah yang membuat hati kita bergetar karena takut. Jadi khutbah itu mengingatkan pendengarnya, mengingatkan mustami'nya akan hal-hal yang membuat bergetar hati mustami' tersebut karena takutnya kepada Allah. Itu seyogianya mau'izah kalau kita mengacu kepada mau'izahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini mau'izah yang isinya itu hal-hal yang membuat takut, membuat cemas, justru sepi konsumen. Iya, tidak menarik. Tapi justru mau'izah, ceramah yang menarik itu kalau ceramah itu syarat isinya dengan lelucon. Maka hari ini antara dai dan joker perbedaannya amat sangat tipis. Bahkan pelawak yang sepi undangan banting setir menjadi penceramah. Bukan berarti Islam melarang orang ceramah dan yang sifatnya menghibur. Tapi kalau hiburan itu kita peroleh dari banyak hal. Dari TV kita dihibur dan kita dilupakan dari hal-hal yang bersifat keakhiratan. Banyolan-banyolan, lelucon-lelucon di radio maupun di mana saja syarat akan hal itu. Di mana saja kita mendapatkan hiburan, syarat dengan hiburan. Artinya begitu banyak hal yang membuat kita lupa. Lalu kalau ceramah pun isinya seperti itu, lalu kapan kita akan ingat kepada Allah? Lalu siapa yang mengingatkan kita? Kalau ceramah itu isinya ilmiah, padat, jenuh, bosan, ya, mustamiknya ngantuk, nggak menarik nggak ada leluconnya. Jadi sebenarnya ini ada pola pembodohan terhadap masyarakat. Seyogianya forum-forum kajian agama itu adalah hal-hal yang mengedukasi umat supaya umat ini paham akan nilai agamanya. Maaf kata, sekarang kita ini karena pola-pola dakwahnya seperti itu sehingga kita nggak sadar. Seorang muslim dewasa sudah akil balik,
Maaf kata, coba tanya, kam arkanus sholat. Pasti akan terbata-bata dan gagap-gagap dia menjawabnya. Nggak tahu. Seharusnya ceramah-ceramah agama itu isinya seperti ini. Mengedukasi umat, memberikan masukan kepada umat akan nilai-nilai agamanya. Jangan yang lain-lain. Utamanya yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim. Ceramah-ceramah hari ini itu jauh dari nilai-nilai seperti ini. Jauh api dari panggang. Jauh dari harapan. Bahkan ada unsur kesengajaan. Muatan-muatannya itu justru yang membuat orang lupa akan nilai-nilai agama yang sebenarnya. Yang ditekankan, Ustadz kalau ceramah yang lucu. Ustadz tolong topiknya yang jangan serius-serius. Kenapa? Masyarakat ini awam. Nah, ini pengkhianatan. Iya, kalau ada panitia seperti ini, pengkhianatan dari panitia ini. Seyogyanya ceramah itu mengedukasi umat, mendidik umat, supaya umat itu punya tanggung jawab terhadap nilai agamanya. Bukan mendangkalkan nilai-nilai agama seseorang dengan ceramah yang isinya lelucon saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya uswah, sebaik-baiknya panutan. Allah Ta'ala tandaskan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada pribadi Rasul itu nilai-nilai keteladanan yang baik dan sempurna. Jadi kalau mau meniru gaya dakwah Rasul, kenapa? Dakwah Rasul itu telah teruji dan terbukti. Hanya dalam kurun waktu 23 tahun Rasul mampu mengentas satu komunitas masyarakat yang selama ini terkungkung oleh nilai-nilai kejahiliaan menjadi masyarakat madaniyah. Masyarakat yang punya wawasan, masyarakat yang wawasannya terbuka, masyarakat yang berbudaya. Hanya dalam kurun waktu 23 tahun Rasul itu bisa mencetak masyarakat sekualitas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat Rasul yang mulia lainnya. Mereka itu bukan orang-orang yang memegang gelar pendidikan formal, S1, S2, S3, enggak. Tapi disitulah keberhasilan Rasul dalam berdakwah. Seharusnya kita hari ini para dai itu mengacu pada pola dakwah Rasul. Nah, dakwah Rasul, kata Sayyidina Irbad bin Sariyah, Rasul suatu ketika pernah menyampaikan kepada kami sebuah nasihat, sebuah khutbah, sebuah ceramah yang membuat hati kita tuh bergetar karena takut. Ingat dosa. Ingat bahwa setelah hari ini ada hari yang lain. Setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang lain yang perlu kita pikirkan. Kehidupan di alam yang lain yang kekal, justru kekal, itu alam akhirat. Kalau kehidupan kita di dunia ini kehidupan yang sementara, gagal untuk sementara waktu. Tapi kalau kita gagal di alam akhirat, gagal untuk selama-lamanya. Ini yang seyogyanya kita sadarkan umat. Itulah khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dituturkan oleh Sayyidina Irbad bin Sariyah. Wajilat minhal qulub, hati kami jadi bergetar karena takut kepada Allah. Wa dzarifat minhal uyun,
Air mata kami berderai, leleh. Lalu Sayyidina Irbad bin Sariyah menyebutkan hadis itu secara panjang lebar. Kata Imam Nawawi, wa qad sabaqa bi kamalihi fi babil amri bil muhafadzati 'ala sunnah. Hadis ini secara penuh sudah kami uraikan pada bab melestarikan nilai-nilai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tidak mengulangi hadis yang sama. Wa dzakarna, dan kami sebutkan, kami singgung juga tentang keberadaan hadis ini, keabsahannya. Kata Imam Turmudi bahwa hadis ini kedudukannya adalah haditsun hasanun sahihun. Hadisnya ini adalah hasan dan sahih. Mungkin hasan dari sisi matannya, sahih dari sisi sanadnya. Sampai di situ berakhir bab ini.